Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin sate crispy 2000-an lagi ya. Jadi stay tune terus. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada tepung terigu, dan lanjut di sini aku ada tepung maizena, dan juga di sini aku ada odeng. Aku cuman pakai 250 gram aja ya. Lanjut di sini aku ada air, dan juga di sini aku ada baking powder, garam, kaldu ayam, telur, 1 butir telur, dan yang terakhir di sini aku ada tepung sajiku serbaguna ya. Lanjut aja, ini aku taruh dulu semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan dulu, dan di sini aku ada odeng. Aku pakainya 250 gram ya teman-teman ya, jadi cuman separuh aja. Ini kita olah dulu ya, maksudnya diolah itu kita potong dulu ya. Kalau utuh kayak gini kan harganya juga lumayan tinggi teman-teman, karena kalau kita mau jual 2000-an, jadi kita belah dua seperti ini ya. Nah seperti ini aja ya. Setelah itu ini ada sisanya satu lagi, ini aku potong juga. Dan setelah itu teman-teman harus hitung ya. Sambil kita ngitung, sambil kita pisahin aja seperti ini ya, biar nanti nggak lengket teman-teman. Karena kan ini nanti langsung kita kukus ya. Kalau kita langsung tusuk ini nanti dia takutnya pecah teman-teman. Jadi kita harus kukus dulu, biar nanti si odengnya jauh lebih elastis lagi dan gampang kita nusuknya ya. Ini udah selesai aku pisah-pisahin ya, langsung aja kita masak. Di sini aku udah siapkan kukusan. Ini udah aku panasin teman-teman dan udah mendidih juga. Langsung aja kita masukin odengnya ya. Ini kita masukin semuanya seperti ini sambil kita kasih jarak aja. Dan untuk kukusan sendiri nggak butuh waktu lama ya teman-teman ya, hanya cukup 2 menit aja sampai teksturnya tuh lembab aja ya teman-teman ya. Jadi caranya tuh sangat mudah banget. Jadi kita siapkan kukusan dan kita panaskan dulu. Setelah panas kita langsung aja masukin odengnya. Setelah masuk odengnya kita tutup seperti ini dan kita biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit ini dia hasilnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan, hasilnya lembab banget. Ini langsung aja kita matiin kompornya dan kita biarkan dingin ya. Dan ini dia hasilnya. Setelah dingin kita langsung aja olah teman-teman. Caranya mudah banget. Kita langsung aja lipat-lipat ya. Cara lipatnya begini aja teman-teman, biar nanti crispy-nya tuh jauh lebih merata. Untuk ngelipatnya harus dibolak-balik ya. Kita lipat ke atas dulu, terus kita lipat sebaliknya seperti ini. Jadi nggak dilipat gulung, jadi dilipatnya tuh agak dipisah 1-2 gitu loh teman-teman. Jadi seperti kayak huruf Z seperti itu. Dan setelah itu langsung aja kita tusuk teman-teman. Untuk tusuk satenya bebas, mau menggunakan tusuk sate kambing ataupun tusuk sate ayam ya. Nah seperti ini aja, caranya sangat mudah sekali. Kita tusuk aja seperti ini. Dan jadi deh, kita tarik ke bawah dulu ya, biar nanti dia dapat renggangannya. Dan jadi deh, lakukan sampai selesai ya. Lanjut ya, di langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Di sini aku ada 250 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Ini kita masukin semuanya. Lanjut di sini biar crispy kita tambahkan 100 gram tepung maizena ya. Agar rasanya jauh lebih enak atau lebih kuat lagi, kita tambahkan 50 gram. Ini tepung sajiku serbaguna seperti ini teman-teman. Kita langsung aja masukin semuanya. Lanjut untuk seasoningnya kita tambahkan 1 sendok teh garam seperti ini. Dan gak ketinggalan, ini aku ada Royco, aku pakainya 1 bungkus teman-teman. Ini kita masukin semuanya. Di sini aku tambahkan baking powder ya, biar anti gagal teman-teman. Jadi kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan aja. Setelah semua bahan keringnya masuk, langsung aja kita aduk sampai semua bahan tercampur merata ya teman-teman ya. Ini kita aduk aja sebentar seperti ini.
Dan ini menurut aku udah tercampur merata ya teman-teman ya. Langsung aja kita sisihkan, kita siapkan dulu piring lain teman-teman. Kita mau bikin adonan basah, jadi kita ambil aja dari adonan kering seperti ini. Dan kurang lebih aku ngambilnya tuh 6 sendok makan seperti ini aja, jadi agak sedikit munjung teman-teman. Setelah itu langsung aja kita tambahkan air ya. Untuk airnya di sini aku menggunakan 100 ml aja atau kurang lebih setengah gelas seperti ini. Dan itu langsung aja kita aduk teman-teman. Kita aduk sampai dia tercampur merata dulu. Setelah tercampur merata langsung aja kita tambahkan telur. Untuk telurnya aku menggunakan telur ayam 1 butir aja teman-teman. Jangan terlalu banyak, cukup 1 butir aja. Tapi sebelum itu adonan ini harus kental dulu ya teman-teman ya. Maksudnya harus tercampur merata dulu ya. Dan ini menurut aku udah tercampur merata ya. Langsung aja kita tambahkan 1 butir telur. Kebetulan telur aku ini beku teman-teman, jadi agak susah tercampurnya. Jadi nggak apa-apa ya, kita langsung aja aduk terus seperti ini biar nanti dia tercampur merata. Ternyata setelah aku aduk seperti ini dia tetap menggumpal ya teman-teman ya. Jadi nanti aku akalin lagi menggunakan saringan. Tapi ini aku tetap coba dulu aja aduk seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau buat pakai telur biasa aja, jangan ditaruh di kulkas ya teman-teman ya. Kalau taruh kulkas seperti itu jadinya seperti ini. Dan ini aku udah kewalahan ngaduknya, tetap dia menggumpal teman-teman. Jadi aku langsung aja saring seperti ini ya. Dan akhirnya dia bisa mencair juga ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan saringan seperti ini. Agak sedikit repot sih karena menggunakan telur yang udah dingin. Sebenarnya telurnya ini tadinya aku kira ini udah busuk teman-teman. Jadi aku coba di piring gitu kan. Ternyata aku salah prediksi, jadi aku masukin ke dalam kulkas. Dan aku manfaatin untuk bikin sate crispy odeng ini ya. Jadi buat teman-teman yang susah nyari odeng di tempatnya, langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin link pembeliannya teman-teman ya. Karena aku juga beli online, karena di sini memang susah banget untuk nyari odeng. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di bagian deskripsi ini. Ini adonan basahnya langsung aja kita aduk ya teman-teman ya. Pastikan lagi aduknya tuh sampai benar-benar tercampur merata. Buat teman-teman yang suka kalau pengen ada bawang-bawangnya tuh lebih kuat teman-teman, itu boleh banget ditambahkan bawang putih bubuk seperti itu ya, atau bawang putih geprek. Teman-teman boleh cincang juga bawang putihnya terus dimasukin ke adonan basah seperti ini. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, karena tadi kita tambahkan tepung sajiku dan di situ juga ada ingredient, maksudnya tuh ada takaran untuk bawang putihnya, jadi nggak perlu tambahkan bawang putih. Dan ini adonannya udah kental banget dan udah tercampur merata ya teman-teman ya. Langsung aja kita celupkan si odengnya teman-teman. Cara nyelupinnya seperti ini aja, kita balurin sampai dia tercampur merata seperti ini. Jadi cara buat odeng crispy itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi cukup ditusuk seperti itu, lalu kita balurin dengan tepung basah seperti ini. Setelah terlumurin seperti ini, langsung aja kita cemplungin. Maksudnya tuh kita langsung aja masukin ke dalam tepung kering teman-teman. Untuk masukin ke tepung keringnya cuman 1 kali aja ya, jangan berulang-ulang. Dan ini aku jamin dan aku pastikan lagi ini bakalan crispy-nya benar-benar awet dan enak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran wajib coba ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita celupkan ke tepung kering seperti ini dan langsung aja kita balurin seperti ini. Dan untuk hitung-hitungan lengkapnya teman-teman langsung aja cek di deskripsi box ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan masih punya gambaran ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan harus dihitung-hitung kembali ya teman-teman ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah seperti ini. Dan ini udah selesai, langsung aja kita goreng. Ini minyak gorengnya udah kepanasin, langsung aja kita masukin odengnya ya. Dipastikan lagi untuk masak yang crispy-crispyan seperti ini teman-teman harus panasin minyaknya bener-bener panas dulu baru dicelupkan odeng, ayam ataupun usus ya. Jadi harus bener-bener minyak panas. Karena goreng crispy-crispyan seperti ini memang harus dalam minyak panas teman-teman. Karena kalau nggak minyak panas dia bisa gagal dan nggak bakalan bisa crispy ya teman-teman ya. Dan juga bikin kayak teman-teman tahu kan crispy keriting seperti itu karena minyaknya panas teman-teman. Kalau tidak panas dia bakalan bantet dan crispy-nya itu crispy di luar, di dalamnya masih ada tepungnya teman-teman. Jadi dipastikan untuk goreng crispy-crispyan seperti itu harus dalam keadaan minyak panas ya. Dan yang kedua, setelah kita masukin dalam keadaan minyak panas tadi, kalau udah masuk semuanya boleh kita kecilkan ya. Dan wajib dikecilkan juga biar matangnya tuh merata luar dalam teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen crispyin bagian luarnya aja,
itu nggak perlu dikecilin ya. Seperti odeng ini kan kita pengen tekstur dalamnya tuh kan lembut ya, jadi kita harus menggunakan api besar aja biar bagian luarnya crispy, bagian dalamnya kenyal teman-teman. Dan ini udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Hasilnya benar-benar crispy, keriting, kriuk, dan teman-teman pasti suka banget ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, wajib cobain di rumah karena caranya sangat mudah dan simple banget. Apalagi ini odengnya bisa di frozen food ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri betapa keritingnya dia dan betapa kriuknya aja. Dilihat ya teman-teman ya, dilihat aja kriuknya seperti itu, apalagi kalau dimakan kan. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman ya, crispy banget, lembut banget, dan teman-teman wajib cobain ya. Cukup sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. See you ya di next video. Thank you.